Kudus bicara lebih lanjut dalam hidup kami, buat kami paham, buat kami mengerti bahwa Tuhan Engkau selalu ada dalam masa-masa kehidupan kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan supaya apa yang hamba sampaikan menjadi berkat, dan bukalah telinga rohani kami dan bukalah hati kami Tuhan, supaya benar ketika firman ini menjadi pengajaran, menjadi rema dalam hidup kami, kalau menjadi pengingat Tuhan, kami menangkapnya dengan baik. Dan kalau ini menjadi peringatan, kami sama-sama kembali kepada jalan-jalan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan semua kepada Tuhan hari ini. Dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Ya, saudara, saya mengucapkan early Merry Christmas ya. Mungkin kita tidak ketemu lagi di tanggal 25, tapi tidak harus 25. Saya mengucapkan ini kepada saudara. Makasih Pak Yo, Ibu Linda ya, yang beri saya kesempatan untuk hari ini bisa jadi berkat. Hari ini di tempat saya tidak ada ibadah pagi saudara ya. Kami pindah ibadah sore karena hari ini adalah ibadah Natal di gereja. Jadi makanya bisa ke sini. Ya, semoga jadi berkat. Walaupun ini season Natal, tapi saya nggak bicara Natal hari ini. Saya malah bicara tentang satu hal topik yang jarang dibahas. Ya, saya beri judul tentang Getsemani. Kalau Anda melihat, saudara, baca kisah hidupnya Tuhan Yesus, maka Anda akan menemukan beberapa momen-momen krusial. Saya bilang momen-momen kritis dalam hidup mereka, saudara, dalam hidup Yesus. Saudara, kalau Anda perhatikan ketika dia ada di padang gurun, dia sudah dibaptis, dia dibawa oleh iblis di padang gurun, itu adalah momen krusial saya bilang. Karena di situ dia diuji, di situ dia dicobai oleh setan saudara. Dan kita melihat dia berhasil melewatinya. Ada juga momen ketika itu dia mengadakan sebuah mujizat, kemudian orang-orang memuji dia, orang-orang membawa dia saudara untuk supaya dia diangkat menjadi raja dan dia mundur. Ya, dia melepaskan diri dari popularitas. Itu momen krusial. Dan ada satu saudara yang saya bilang adalah momen yang paling berat. Itu adalah momen Getsemani. Nah, kenapa saya katakan demikian saudara? Karena Getsemani adalah puncak dari ketaatan Yesus selama jadi manusia. Kemudian saudara, saya mulai berpikir, apa yang Tuhan lewati dalam hidupnya, mungkin juga kita alami yang sama. Bahwa ada momen-momen krusial dalam hidup kita, yang mau tidak mau, kita harus ada di sana, saudaraku. Ya, dan saya bilang, saudara, momen itu adalah momen Getsemani. Karena disitulah, saudara, di tempat itulah, itu melibatkan satu peperangan antara roh dan daging, saudara. Di mana pertempuran ini mencari siapa yang menang. Ya, nah kalau saudara melihat saudara, mungkin silakan diklik sekali. Mungkin inilah momen yang paling besar, yang paling berat saudara. Kalau Anda baca di sini di dalam Matius 26 ini, ya Anda kelihatan ayatnya ya, ketutup sama bunga. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yuk sama-sama. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Kemudian lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Anda kebayang enggak saudara, kalau Anda mendengar satu kalimat ini, dan Anda adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Anggaplah Anda adalah salah satunya. Saya adalah salah satu dari para murid. Ketika saya mendengar seorang mentor saya, mendengar guru saya, mendengar panutan saya, yang selama 3,5 tahun, saya lihat dia begitu kuat. Saya melihat dia begitu hebat. Saya melihat kuasanya hampir tidak terbatas. Mati bangkit, timpang jalan, badai tenang, buta melihat. Dan ketika saudara, saya ada di situ dan mentor saya ini ngomong. Dia berkata,
aku ini mau mati. Anda bisa membayangkan saudara, bahwa inilah momen terberat yang dialami oleh Yesus. Anda jangan berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang mudah karena dia Tuhan. Dia mengambil kemanusiaannya saudara, dan dia ngalami ini. Dan saudara, kenapa ini menjadi momen paling berat dalam kehidupan Yesus? Karena ini adalah satu tempat yang menjadi saksi pengkhianatan muridnya. Dan tempat inilah saudara, dia harus menghadapi kenyataan bahwa muridnya yang selama ini dia kasihi, Anda perlu tahu ada 500, 120 murid, 70 murid, 12 murid, 3 murid. Nah 3 murid ini dibawa oleh Yesus. Ini adalah tim intinya Yesus. Tapi disitulah saudara, di Getsemani inilah dia menemukan standar rohani para murid tidak seperti yang diharapkan. Tidak bisa engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku sementara aku berdoa. Dan saudara, di tempat inilah dia mengadakan tawar-menawar dengan Bapanya di sorga, ke bahwa dia harus melewatkan cawan ini atau saudara dia harus meminumnya. Dan saudara, hal yang paling unik yang kita dapati saudara, apa yang Yesus lakukan di Getsemani? Kan ini pertanyaannya saudara. Kalau Getsemani adalah gambaran pergumulan, kalau Getsemani adalah gambaran dari beban, kalau Getsemani adalah gambaran dari masalah, kalau Getsemani adalah tempat di mana kita diproses Tuhan, pertanyaannya saudara, apa yang Yesus lakukan? Karena Getsemani tidak mungkin bisa dihindari oleh kita. Kita nggak mungkin bisa berkata, Tuhan angkatlah pergumulanku, hilangkanlah pergumulanku, tidak mungkin saudaraku. Yang bisa kita lakukan, kita meniru apa yang Yesus lakukan ketika dia berada di momen itu. Sehingga pada saat kita berada di momen itu saudara, kita pun juga melakukan yang sama. Benar nggak saudaraku? Nah apa yang Tuhan lakukan di Getsemani menurut saudara? Apa? Apa yang Yesus lakukan saudara? Ketika dia berada di Getsemani. Ada yang mau jawab? Hah? Bingung saudara ya? Satu aja yang dia lakukan saudara. Yang 3 kali dia buat berulang-ulang. Apa itu saudara? Dia berdoa. Jadi ini mengajar kita saudara, bahwa ketika Getsemani itu datang dalam hidup kita, atau kita sampai ke sebuah tempat Getsemani kita, yang kita perlu lakukan hanya satu sebenarnya. Yaitu apa? Kita berdoa. Karena Yesus juga berdoa. Pak, itu nasihat yang lama Pak, itu nasihat yang klasik. Bahwa orang bergumul harus berdoa. Anda harus paham ada apa dengan doa sehingga Yesus pun lakukan. Ini kan yang penting saudaraku. Ya, karena doa saudara, kenapa dia berdoa? Karena doa adalah sebuah bukti kebergantungan kita sama Tuhan. Sehingga kita sadar bahwa pergumulan kita tidak bisa diselesaikan oleh kita sendiri. Tapi pergumulan kita hanya bisa diselesaikan ketika kita bergantung penuh kepada Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan saudara bernama Bert Person, ya, dia menulis bagus sekali, coba diklik sekali. Dia berkata begini saudara, kita tidak percaya pada kekuatan doa. Kita percaya kepada kekuatan Tuhan. Itulah sebabnya kita berdoa. Kenapa kita berkata, Pak, doa alasan klasik, aku sudah berdoa. Apakah urutan prioritasnya benar enggak? Jangan-jangan saudara, ketika kita bergumul, kita berdoa karena kita berpikir ada kuasa dalam doa kita. Tapi kita tidak pernah berpikir ada kuasa Tuhan yang kepadanya kita berdoa. Ya, jadi bukan karena saudara berdoa, terus Tuhan bekerja. Bukan saudara. Tapi karena kita percaya Tuhan akan bekerja, makanya kita berdoa.
Jadi doa bukan menggerakkan surga, tapi doa adalah bukti iman kita bahwa surga akan bergerak. Ini yang harus kita pahami, saudaraku. Sehingga kita memahami dan mengerti bahwa Yesus berdoa karena dia tahu, saudara, bahwa surga mendengarkan dia. Karena dia percaya bahwa ada kekuatan di dalam Tuhan, saudara. Sehingga apa, saudara? Doa menghubungkan kita dengan kuasa Tuhan, bukan menghubungkan Tuhan dengan kuasa kita. Jadi enggak peduli, saudara. Saudara berkata, Pak, saya sudah berdoa 10 hari. Pak, saya sudah berdoa 40 hari. Saya sudah berdoa puasa 3 hari. Saya sudah berdoa puasa 40 hari. Enggak ada urusannya. Karena kesaktian bukan pada kita. Kesaktian ada pada Tuhan. Kuasa bukan pada kita. Kuasa ada pada Tuhan. Amin, saudara. Ya. Jadi seberapa kita berdoa, seberapa tekun kita berdoa, itu menunjukkan tingkat penyerahan kita kepada Tuhan, bukan tingkat pengurapan kita. Ya, ini yang harus kita bisa pahami, saudara. Nah, dari sinilah, saudara, kita menemukan bahwa Yesus berdoa ketika dia berada di Getsemani, yang seharusnya juga kita lakukan. Saudara, kenapa, saudara? Kalau Anda baca dalam ayat tadi, Anda akan menemukan ada 3 alasan kenapa Yesus berdoa. Ya, kalau saudara baca sama-sama, coba kita lihat yang pertama, saudara. Coba kita lihat. Nah, ini kelihatan enggak? Anda bisa lihat. Doa menolong Anda untuk berjaga-jaga. Bisa baca di belakang? Bisa? Kalau tidak bisa agak begini dikit. Ya, doa menolong Anda untuk berjaga-jaga. Coba kita lihat ya, saudara ya, Matius 26, 40, 41. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi apa, saudara? Tetapi daging lemah. Yesus memberikan nasihat kepada muridnya di Getsemani, bahwa di tempat ini kamu harus berjaga-jaga. Karena Getsemani itu adalah tempat peperangan antara daging dan roh. Di Getsemani, saudara, itulah tempat ketakutan, kebimbangan, keraguan-raguan itu sangat mendominasi. Orang di dalam pergumulan yang berat, seperti yang Yesus alami, sedih, takut, mau mati, saudara. Itu, saudara, pikiran kita ini, logika perasaan itu udah gak tahu yang mana, benar gak? Kita itu dibombardir, saudara, dengan berbagai-bagai pertanyaan, saudara. Kita dibombardir, saudara, supaya kita melupakan Tuhan. Dan saudara, disinilah saatnya kita perlu berdoa. Karena kalau tidak, saudara, saya mau bilang sama saudara, kita bisa nggak waras. Jadi kenapa di Getsemani kita perlu berjaga-jaga? Kenapa kita perlu berdoa? Supaya roh kita terjaga. Karena kalau tidak, saudara, kita bisa nggak waras. Pernah, saudara, Anda melihat ada orang, saya lupa di mana ya. Oh, kemarin, saudara, saya lihat di TikTok. Ya biasalah, saudara, kalau pas ada nganggur saya lihat, loh ada satu orang bapak, dia terbelit hutang. Kemudian, saudara, dia tulis di kaca kepada anak tertuanya umur 16 tahun. Kakak, jaga diri baik-baik. Ya, papa, mama, dan adik mau pamit dulu. Ya, nanti kamu bisa kemana-kemana, dia tunjukkan, saudara, sepupu dan neneknya. Dia tulis di cermin, ya. Kemudian, saudara, dia bunuh diri. Dia, istrinya, dan adiknya yang paling kecil, umur kira-kira 7 tahun. Ketika diselidiki, saudara, ternyata ketua RT-nya bilang dia terlilit hutang. Dia sudah nggak tahu lagi gimana jalan keluar, akhirnya dia bunuh diri, saudara. Tindakan bunuh diri, saya bilang, itu keputusan yang tidak waras.
Kenapa tidak waras, saudara? Karena di dalam pikirannya, di masa-masa terberat dalam hidupnya, saudara, disitulah dibombardir semua pertanyaan. Iya loh. Ada banyak orang, saudara, ketika dia sudah nggak kuat lagi dengan pernikahannya. Firman Tuhan bilang, jangan bercerai, engkau pasti bisa melewatinya. Diterobos saja, saudara, ditembus aja. Ditinggalkan aja semua, saudara. Saya bilang, saudara, itu sudah nggak waras. Ada banyak keputusan-keputusan gila yang kita ambil ketika kita berada di masa-masa tersulit dalam hidup kita. Makanya Tuhan bilang apa? Berdoa. Supaya engkau bisa berjaga-jaga, saudara. Di masa Getsemani ini akan ada banyak pertanyaan. Tuhan, di mana Tuhan? Tuhan, kenapa engkau tidak peduli, Tuhan? Tuhan, kok saya engkau biarkan ini terjadi? Apa aku kurang pelayanan? Apa aku kurang memberi, Tuhan? Apakah saya ini terlalu jahat sampai orang jahat terlihat lebih baik? Itu pertanyaan ngawur kalau saya bilang. Dan kita mulai menuduh, saudara. Kita mulai nuduh dan kemudian kita bertanya sama Tuhan, Tuhan maksudmu apa? Benar nggak, saudara? Anda pernah ngalami itu? Dan saudara, itulah sebab Tuhan berkata apa? Kamu harus berjaga-jaga. Karena di Getsemani ini rawan sekali bagi iman kita untuk habis. Rawan sekali bagi iman kita untuk dihancurkan, saudaraku. Bahkan ada orang-orang di Getsemani, saudara, yang mulai hitung jasanya sama Tuhan, yang bahkan bertanya, Tuhan, apakah engkau ada enggak? Apakah selama ini hanya halusinasi saya untuk menyembah Tuhan? Karena saya pernah mempertanyakan itu kepada diri saya. Ya, Anda tahulah cerita hidup saya, saudara, ketika saya berdoa, ya hampir 3 tahun untuk almarhum, ya istri saya. Kemudian dia akhirnya pergi, saudara, dia meninggal. Saya sampai berpikir, mungkin di dalam Tuhan tidak ada mujizat. Dan saudara tahu, saudara, dia dinubuatkan, didoakan hampir 10 nubuatan keluar selama 3 tahun. Dan semua nubuatan itu menyatakan dia hidup. Tapi kemudian dia pergi, bahkan ketika dia sudah terbaring, saudara, menjadi mayat, di dalam pikiran saya, hati saya, kemungkinan besar dia bangkit. Sampai seperti itu percaya saya kepada Tuhan. Tapi akhirnya tidak, saudaraku. Dan disitulah selama 3 bulan saya mempertanyakan tentang mujizat. Jujur ngomong, saudara, di Getsemani hampir-hampir saya tidak waras. Bilang kiri kanan, engkau harus berdoa supaya tetap waras. Ya. Benar. Pak, utang numpuk, Pak. Gimana bisa, Pak? Ini enggak gila sudah syukur. Nah, Anda kan pikir begitu, saudara. Nah, itu kenapa? Makanya Tuhan bilang apa? Murid-muridku berjaga-jaga. Ketika kamu di Getsemani, engkau tidak akan melihat lagi sesuatu yang engkau pikir itu ada dan engkau ngalami. Bagaimana Yesus engkau lihat ditangkap loh. Badai aja nggak bisa menahan dia. Gelombang besar, angin sakal, teduh dalam sekejap. Kematian aja tidak bisa menghalangi dia, saudara. Tapi tentara Roma tangkap dia. Mana perlindungan? Mana kuasa yang dulunya aku lihat? Terjadinya di mana? Di Getsemani. Dalam hidup kita ada kalanya Tuhan bawa kita masuk di sana. Dan dia bilang, ketika momen itu terjadi, jangan lupa berdoa. Karena ketika engkau berdoa, rohmu terjaga. Kalau engkau tidak berdoa, maka rohmu tertidur, bisa-bisa engkau tidak waras. Pak, kalau Yesus, Pak, dia bisa berjaga-jaga. Kalau kita kan tidak bisa. Saudara, saya mau bilang sama saudara, ya, coba lihat, saudara. Coba lihat Ayub, coba lihat gambar ini, ya coba kita lihat. Ayub pasal, saya bantu Anda lihat ya. Ayub 10, 1-3, Anda bisa catat ya, kalau tidak saudara nanti ya foto ya. Ya, baca ya, bisa kebaca di belakang?
1, 2, 3. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak bicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukan aku, mengapa engkau berperkara dengan aku? Apa untungnya bagimu Tuhan? Mengadakan penindasan, membuang hasil jeripayah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik. Ini Ayub loh saudara. Dia bilang apa saudara? Ternyata ayat ini menceritakan di masa penderitaannya, di masa Getsemani saudara. Saya bilang hampir-hampir tidak waras nih orang. Dia bilang apa? Aku bosan hidup. Dia pahit hati saudara. Dan baca baik-baik saudara, ini mengejutkan saya. Dia bilang begini saudara. Dia bertanya, apakah jangan persalahkan aku, jangan bilang aku salah Tuhan. Beritahu aku Tuhan, apa alasanmu? Dan ini, engkau mendukung rancangan orang fasik. Apa bedanya Tuhan sama orang-orang jahat yang ingin aku jatuh? Apa bedanya Tuhan dengan kompetitor? Apa bedanya Tuhan dengan orang yang tidak suka sama saya? Sama. Anda pernah enggak berpikir saudara? Kenapa Ayub bisa ngomong ini? Anda pikir, oh lebay Pak Ayub itu. Anda enggak ngerti. Pasal 2 sampai pasal 38 tidak ada keterangan waktu. Enggak ada dikatakan 3 hari, 4 hari, 5 hari dia menderita. No. Hanya sebuah cerita awal pergumulan sampai akhir pergumulan. Tidak ada keterangan waktu. Dan saudara tahu saudara gimana kondisi Ayub? Saya mau bilang sama saudara, Anda mungkin kaget. Ya kalau saudara Anda kurang yakin, nanti Anda di rumah atau saudara mau buka Alkitab saudara, Ayub pasal 19 dan Ayub pasal 30. Jadi saya mau bilang sama saudara begini saudara. Jadi Ayub ini sakitnya kayak apa saudara? Badannya bau semua. Ya, jadi bau mungkin karena dagingnya kayak meleleh begitu ya, enggak tahu ya saudara ya. Kemudian saudara kalau dia berdiri saudara, dia hampir tidak kuat, itu gemeter semua saudara. Sampai berdiri aja dia sulit saudara. Bahkan saudara tulangnya hanya berbungkus kulit, enggak ada daging lagi. Ya itu kondisi dia saudara. Dan bahkan giginya enggak ada, tinggal gusi. Jadi saudara mulai lihat betapa kurusnya dia, betapa baunya dia, giginya juga sudah tidak ada, saudara tinggal gusi aja. Kemudian saudara kemungkinan besar penyakit ini sudah menggerogoti tulangnya saudara. Sampai tulangnya itu sakit sekali saudara, kayak dimakan dari dalam. Ya, dan saudara kulitnya itu hitam. Kemudian kayak gosong kelupas-kelupas. Jadi kayak dibakar. Ya, kemudian saudara badannya tuh panas tinggi, demam saudara. Jadi saudara melihat saudara penderitaan dia itu tidak main-main. Dan di masa penderitaan itu saudara, dia hampir-hampir nggak waras. Sekelas Ayub loh. Jadi sekarang kita mulai paham mengapa kita perlu berdoa dan kenapa Yesus berdoa. Ya, siapa lagi saudara? Coba lihat Kejadian 17 ayat 17. Ini adalah bapak orang beriman saudara. Tapi saya bilang di masa Getsemani, dia juga hampir tidak waras. Ya. Kejadian 17 ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun ini melahirkan seorang anak? Kejadian 18. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? 3 orang malaikat datang ketemu dengan Abraham di Mamre. Dan disitulah saudara, Tuhan meneguhkan kembali panggilannya, meneguhkan kembali janjinya. Dan ketika janji diucapkan, apa yang diucapkan Abraham? Ketawa. Apa
Apakah Anda melihat ada iman di sini? Apakah Anda melihat ada iman spektakuler di sini? Enggak ada. Yang Anda lihat adalah manusia biasa, kelemahan-kelemahan manusia. Kenapa? Karena dia sudah capek nunggu, capek berharap, capek untuk melihat janji Tuhan. Dan itu adalah masa Getsemaninya yang Tuhan izinkan. Di masa itu saudara, dia hampir tidak waras. Hanya satu jalan, kita harus berdoa. Pak, saya ini Pak, kalau semua baik-baik saja, saya bisa berdoa panjang. Kalau saya lagi stres Pak, di masa Getsemani pergumulan, saya nggak bisa berdoa. Siapa yang kayak begitu? Siapa yang bisa berdoa di masa paling sulit dalam hidupnya? Atau justru ketika sulit, ketika berat, bergumul, tidak bisa berdoa. Anda hanya melihat saya, Anda tidak angkat tangan. Apakah saudara mengerti bahasa Indonesia? Saya ngalami gitu saudara, jemaat saya juga banyak ngomong begitu. Pak, kita kalau lagi stres tidak bisa berdoa, tidur pun sulit Pak. Saya mau bilang sama saudara, jika di masa Getsemani Anda tidak bisa berdoa, berarti iblis telah melucuti senjata paling ampuh dalam hidupmu. Kalau saudara biarkan itu terjadi, maka tidak akan ada kemenangan. Karena hanya satu hal yang Yesus lakukan di Getsemani, dia berdoa. Dan iblis dikalahkan ketika dia berdoa. Karena doa menolong dia untuk berjaga-jaga. Yang kedua saudara, apa yang bisa dikerjakan masa Getsemani pada saat kita berdoa? Yang kedua adalah doa akan memberi Anda kekuatan. Itulah sebabnya kenapa kita perlu berdoa. Dalam Matius 26, 38 sampai 39, saudara dikatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki, saudara. Nah, saudara perhatikan, saudara, banyak orang berpikir, oh kalau kita berdoa itu adalah hal yang sia-sia, Pak. Kita kalau nganggur bisa berdoa, tapi kalau kita sedang bergumul, kita tidak mungkin bisa berdoa. Kalau doa sia-sia, saudara, Yesus gak mungkin berdoa kan? Karena dia sadar, saudara, bahwa ada kekuatan ketika dia berdoa. Masa Getsemani adalah pergumulan yang tidak dapat kita tanggung secara manusia. Anda butuh kekuatan Tuhan untuk mengangkatnya. Anda butuh kekuatan Tuhan untuk menanggungnya, saudaraku. Ya, nah kalau saudara lihat, saudara, pergumulan yang Yesus lakukan ini seperti apa? Kok kita bisa bilang doa memberikan dia kekuatan. Doa mengajar kita, saudara, bahwa kalau kita melakukannya, kita akan dapat kekuatan di masa Getsemani. Coba Anda lihat dalam Lukas pasal 22. Ya, coba lihat sama-sama. Lukas 22 ayat yang ke berapa ini? 44, saudara. Coba lihat. Iya, yuk sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Terus ulang lagi, saudara. Ini penting ya. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Jadi ketika dia sangat ketakutan, dia sungguh-sungguh berdoa. Nah, dari mana, saudara? Apa hubungannya ketika dia berdoa ada kekuatan? Ini penjelasannya. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saya mau bilang sama saudara, coba kita lihat orang ini, saudara. Dia adalah Dr. Frederick Sugibe. Nah, dia kepala penguji medis dari Rockland Country, New York. Nah, dia bilang, saudara, kalau keringat bercampur darah, itu disebut secara medis hematohidrosis.
Nah, saya mau jelaskan sama saudara apa yang dimaksud hematohidrosis. Jadi begini saudara, menurut penelitian dari Dr. Frederick, dia berkata ketika seseorang stres, ketika seseorang mengalami struggling dalam hidupnya yang sangat berat, maka pembuluh darah itu mengecil, menyempit saudara. Makanya Anda bisa lihat kan, ketika saudara panik, Anda bisa tiba-tiba keringat dingin. Anda bisa sesak nafas. Bukan karena saudara masalah paru-paru, bukan. Tapi karena panic attack itu akan membuat pembuluh darah saudara mengecil saudara, sehingga oksigen dan darah tidak lancar. Ya, nah dia berkata saudara, ketika sangat berat, maka seluruh pembuluh darah itu mengecil saudara dan menyempit. Dan jika terjadi kelegaan tiba-tiba, maka pembuluh darah itu tiba-tiba membengkak, membesar. Nah, semua dan beberapa pembuluh-pembuluh darah kecil, arteri, itu akan pecah. Ketika dia pecah, dia masuk ke dalam pembuluh keringat, kelenjar keringat kita. Sehingga keringat itu akan bercampur darah. Anda tahu saudara, kondisi hematohidrosis menurut Dr. Frederick pernah terjadi pada 6 orang di dunia. Dan Yesus adalah salah satunya. Jadi ini bukan sesuatu yang terjadi oleh karena dia Tuhan, bukan. Tapi ini adalah keadaan medis. Dan sudah dibuktikan ada 6 orang kurang lebih yang pernah mengalami hematohidrosis dengan kondisi yang berbeda-beda. Tetapi saudara, pemicunya sama. Di masa terberat, stres, mengecil pembuluh darah, ketika terjadi kelegaan, boom. Yang halus itu pecah dan masuk ke dalam kelenjar keringat kita. Saudara jangan berpikir kalau pecah mati dong. Saudara begini, hampir tiap hari pembuluh darah kita ini ada yang pecah. Ya di mata saudara kadang-kadang merah ya, itu pecah saudaraku. Ya kadang-kadang saudara garuk gini atau apa, itu pecah. Tapi ya langsung pulih lagi, oh kecil kok. Ya, nah coba kita lihat saudara, tadi kita baca ya, coba kembali ke belakang. Lagi. Ya sungguh-sungguh berdoa saudara. Oke lanjut lagi, sorry yang di atas ternyata. Lanjut klik sekali. Nah dia sangat ketakutan. Ini Lukas berapa saudara? Piro ini ya? Lukas 22 ya? Ya Lukas 22 saudara. Ayat yang ke 44. Jadi ini kejadian saudara di ayat 44. Kenapa ini bisa terjadi? Menurut Dr. Sugibe sekali lagi, bahwa kalau keringat bercampur darah berarti saudara, waktu dalam kondisi terjepit, stres, bergumul, tiba-tiba dia mengalami kelegaan, maka pecah, benar ya? Sehingga titik-titik darah. Nah kita lihat ayat sebelumnya, apa yang terjadi? Di ayat 43, yuk sekali lagi klik. Ini 43 saudara, ya Lukas 22 sebenarnya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk apa? Yuk suara nyaring, untuk apa saudara? Sekali lagi untuk apa? Nyambung nih saudara. Kondisi medisnya Yesus dengan penelitian medis Dr. Frederick yang rentang waktunya ratusan ribuan tahun, kita baru menyadari kenapa ketika dia berdoa peluhnya bercampur darah. Karena ketika dia dalam Getsemani dia bergumul antara minum atau tidak cawan ini. Di masa tersulit harus terpisah dengan Bapaknya. Malaikat Tuhan datang untuk menguatkan dia. Ketika malaikat datang, kelegaan itu terjadi. Ketika kelegaan terjadi, seluruh pembuluh darahnya rileks, beberapa pecah, masuk ke kelenjar keringat dan menetes seperti darah. Ada masa-masa di mana engkau tidak bisa kuat menanggungnya dengan kekuatanmu sendiri. Tapi kalau engkau berdoa, maka Roh Kudus akan beri Anda kekuatan. Amin saudaraku. Pak, Bapak nggak ngerti seberat apa pergumulanku. Pertanyaan saya cuma satu, apakah sudah ada darah dari keringat Anda keluar? Belum pernah Pak, berarti Anda belum pernah ngalami seperti Yesus.
Apa yang saudara ngalami hari ini? Di Getsemani Anda seperti apa? Momen paling menakutkan seperti apa? Jangan lupa berdoa. Ketika engkau berdoa, saudara, ada kekuatan daripada Tuhan yang akan terus datang dalam hidup saudara. Dia tidak membiarkan kita berjuang seorang diri. Amin. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, mengapa Yesus berdoa? Karena doa membuka jalan pada penyerahan diri. Ya, Matius 26, 39, 42 dan 44. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. 44, ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Ketika saudara berdoa, maka Anda akan bisa paham kata ini, saudara, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Sebuah pertanyaan besar, saudara, pada waktu kita berdoa, apa yang Anda doakan? Itu yang pasti Anda ngotot. Apa itu, saudara? Kepentingan kita. Kita bilang, Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Berdoa saja terus, saudaraku. Sampai nanti Anda paham, apa sih sebenarnya yang Tuhan mau. Karena apa, saudara? Karena doa itu bukan untuk supaya kita memaksa Tuhan, bukan supaya Tuhan melakukan apa yang kita mau, bukan, saudara. Doa itu, saudara, supaya kita menyerahkan agenda kita sama Tuhan. Itu doa. Doa bukan memaksa kehendak kita untuk Tuhan lakukan, tapi doa memaksa diri kita untuk masuk pada kehendak Tuhan. Makanya, saudara, puncak daripada salib sebenarnya di sini, bukan di Golgota. Puncak daripada penderitaan Paskah sebenarnya itu di sini, saudara. Kalau ini sudah deal, maka salib mudah dilakukan. Kalau ini tidak pernah deal, saudara, maka salib akan sulit dilakukan. Ini loh, saudara. Kenapa Tuhan mengizinkan Getsemani? Supaya kita mengerti, saudara, bahwa ada dua agenda yang bakal jalan bersama dan harus salah satu gugur. Dan itu adalah agenda kita. Itulah sebabnya butuh waktu, butuh proses untuk mengikis, menarik, dan menghancurkan agenda yang satu, saudara, supaya agenda yang utama itu yang dikerjakan. Karena kalau tidak, saudara, nggak mungkin bisa. Saudara, saya mau kembali ingatkan Anda tentang Hana. Dia punya madu yang seperti peternakan, tiap tahun mana, kan begitu. Dia, saudara, istri sah pertama mandul. Tiap tahun si Penina bilang, dul gitu ya, maksudnya mandul gitu ya. Mana anakmu? Memang kamu itu tidak berharga. Dia terus tertekan, saudara. Itu Getsemaninya Hana. Jadi dia berdoa sama Tuhan, Tuhan bisa enggak Tuhan kasih saya anak laki-laki? Tuhan diam loh, enggak ngomong apa-apa. Bisa enggak Tuhan, Tuhan kasih saya anak laki-laki? Tuhan diam loh, enggak kasih apa-apa, saudara. Karena tiap tahun. Sementara Alkitab menjelaskan Penina tiap tahun beranak. Ya, kemudian dia membesarkan anak-anaknya. Jadi ini bukan pergumulan yang pendek, ini pergumulan yang panjang. Dan tiap tahun dia berdoa. Tapi satu kali, saudara, dia bilang begini, kalau Tuhan kasih saya anak, aku kasih itu ke Tuhan. Aku minta anak, tapi lebih daripada itu, aku kasih Tuhan nabi. Tuhan deal. Kamu kasih harga dirimu, kamu kasih perjuanganmu, kamu kasih egomu, kamu kasih senjatamu untuk lawan Penina. Aku ambil. Karena di saat itu engkau tahu, anak bukan lagi untuk bersaing, tapi anak untuk Tuhan. Tuhan deal, saudara. Tahun depan dia punya anak. Dan yang hebat, saudaraku, Samuel ada di pangkuannya.
Dia tidak bawa kepada Penina, hey, aku sekarang tidak mandul, aku sekarang punya anak, ini anak pertama. No. Dia bawa Samuel, dia kasih ke Tuhan. Senjatanya dia, kebanggaannya dia, agenda awal dia untuk minta anak ngalahin Penina hilang sama sekali. Karena dia sudah berikan itu kepada Tuhan. Ketika Tuhan terima Samuel, dia kasih Hana 5 anak. Kenapa saudara? Agenda Hana hanya mau 1. Agenda Tuhan, engkau punya 5. Tapi kadang manusia nggak paham. Dan Tuhan mau, berdoalah. Kalau engkau berdoa, kau akan dibawa kepada yang namanya agenda Tuhan. Kalau engkau berdoa, kau akan dibawa kepada jalan-jalan Tuhan. Kalau engkau berdoa, kau akan dibawa kepada kehendak dan rancangan Tuhan. Amin saudara. Sehingga nanti kita akan sadar, ternyata Getsemani adalah terminal untuk ganti tujuan. Kalau tidak saudara, terminal hanya sebuah hambatan. Tapi kalau saudara paham ini, engkau berdoa, maka engkau akan sadar, setiap Getsemani adalah terminal untuk Anda naik pada tingkat yang lebih tinggi. Tapi kalau saudara terus bergumul dengan Getsemani saudara, aku, maka Anda akan tinggal di terminal terus. Sampai kita bilang, oke Tuhan, siap, busnya mana? Kita kaget saudara, ternyata mau ke Jakarta, padahal kita tadi berpikir mau ke Solo. Amin. Jadi jangan marah dengan pergumulan, jangan marah dengan Getsemani, tapi kita berdoa, karena biasanya di sana tempat Tuhan memproses kita lebih baik, lebih bijak, dan naik pada level yang lebih tinggi. Amin. Mari saudara sama-sama kita berdoa, datang kepada Tuhan. Biar musik mengalun pelan saja, satu pujian. Sembah dan puji Dia. Musik aja. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudaraku. Saya tidak tahu apa yang Anda alami hari-hari ini, tetapi beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi, tahun ini akan selesai. Mungkin tahun ini adalah masa-masa Getsemani dalam hidupmu. Engkau kehilangan sesuatu yang berharga. Mungkin tahun ini adalah masa-masa Getsemani, orang-orang meninggalkan engkau. Engkau kehilangan begitu banyak. Engkau dikhianati. Mungkin tahun ini adalah masa-masa pergumulan yang terberat, ketika apa yang kau bangun hancur di depanmu. Tapi pertanyaannya, apakah itu membuatmu hancur? Atau membuat engkau sadar bahwa kedaulatan adalah miliknya Tuhan? Sebelum tutup tahun ini, saudaraku, mari bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau tetap datang kepadamu dan tetap ada di dalam Tuhan. Karena kalau aku di luar engkau, aku pasti mati. Aku pasti hancur. Tapi saya mau berdoa karena saya percaya kepada penyediaan yang Tuhan bisa beri. Karena saya percaya bahwa Tuhan sanggup mengerjakan lebih dari apa yang aku doakan. Karena saya percaya Allahku adalah Allah yang kaya, yang memenuhi kebutuhanku menurut kekayaannya. Karena saya percaya rancangan dan jalan-jalanmu seperti langit dan bumi jauhnya. Datang sama Tuhan, sembah Dia. Sembah Dia. Bawa hidupmu hari ini. Bawa pernikahanmu, saudaraku. Bawa anak-anakmu.
bawa hidupmu. Mungkin engkau mau berdoa seperti Hana. Tuhan, aku terlalu ngotot dengan apa yang aku anggap benar. Aku terlalu ngotot dengan harga diri, ego, kesombongan nama baikku. Aku terlalu ego akan apa yang aku inginkan. Tapi hari ini Tuhan, aku mau ikut kehendak-Mu. Aku mau ikut apa yang Kau mau Tuhan. Saudara doa, sembah Dia. Sembah Tuhan. Ini masa-masa yang tidak mudah. Mungkin engkau sedang ada di musim-musim dingin dalam hidupmu. Begitu banyak pergumulan, begitu banyak tekanan, saudara. Tapi saya mau bilang sama saudara, Tuhanmu hidup. Saya mau bilang sama saudara, Natal adalah Tuhan datang kepada kita. Natal adalah Tuhan membawa kita keluar. Natal adalah tangan Tuhan yang berupa anugerah yang diberikan kepada manusia. Ayo saudaraku, tetaplah sadar dan berjaga-jaga. Mungkin ada keputusan yang sudah bulat di hatimu untuk mengambil sesuatu dan engkau tahu itu bukan ada di dalam firman Tuhan. Saya mau bilang batalkan. Karena engkau mengambil keputusan itu, engkau mengambil niat itu bukan di dalam keadaan yang waras. Bawa di dalam doa supaya kebenaran yang mendominasi pikiranmu, supaya kebenaran yang mendominasi keputusanmu. Sehingga bukan ego dan dagingmu yang mendominasi. Iblis mau ambil iman saudara. Iblis mau curi damai sejahtera. Iblis mau curi keselamatan. Jangan kau biarkan. Berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Saya serahkan kepada Allah. Ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Selama ini kita berdoa di dalam pergumulan, bahkan ketika dalam pergumulan kita hanya berdoa. Bahkan terlebih dari itu, yang kita doakan adalah sesuai dengan kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Sehingga seringkali kita marah ketika jawaban doa itu tidak datang. Padahal doa berbicara tentang sebuah relasi. Relasi yang semakin erat dengan Tuhan, menolong kita untuk terus berjaga-jaga. Relasi dengan Tuhan akan membawa kita kekuatan demi kekuatan daripadanya. Relasi kita semakin kita mengenal Tuhan. Doa membuka jalan pada penyerahan diri kita kepada Dia. Terima kasih buat firman-Mu siang hari ini yang boleh mengajar setiap kami. Itu sebabnya Bapa, ajar kami lebih lagi bahwa doa adalah membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Kami tahu apa yang kami doakan bukan kekuatan doanya, tetapi kekuatan Tuhanlah itu yang menjadi alasan kami untuk kami berdoa.
buat kami mengerti hari ini kerinduan-Mu akan Engkau, akan kami semua Tuhan. Engkau terlebih rindu untuk senantiasa bersama-sama kami. Itu sebabnya biar melewati firman Tuhan hari ini, kami semakin mengenal Engkau, dan doa adalah sebuah komitmen kami karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, biar Engkau senantiasa memberikan pengurapan yang senantiasa baru kepada hamba-Mu Pak Henry, di mana firman Tuhan yang terus Tuhan berikan di dalam setiap kehidupannya, semakin banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Sebab firman-Mu itu pelita buat setiap langkah hidup kami, anak-anak-Mu. Kau memberkati dalam setiap pelayanannya, memberkati dalam setiap keluarganya. Nama Tuhan semakin dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa lebih mengenal akan Engkau lebih lagi Bapa. Terima kasih untuk kami semua, biar kami menyadari kekuatan doa adalah kerinduan kami dan juga terlebih kerinduan Bapa akan setiap kami, supaya kami terus mengenal Dia. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara, kita sudah